Happy cuan sobat investor semuanya, ketemu lagi dengan channel Kavlog ya. Dalam perkembangan market kali ini saya coba update ya, bahwa di yang sekarang lagi trending adalah emas ya, karena ada ancaman peperangan di Eropa ya antara Rusia dengan Ukraina ya. Ini menimbulkan gejolak baru di market sehingga akhirnya harga emas melambung tinggi, balik pada eee, beberapa 1 tahun yang lalu ya, di mana emas tembus 1.900 USD per troy ounce-nya. Nah, kemudian, bagi saya itu adalah salah satu, hal yang biasa ya, karena memang seperti itu jika keadaan, serba tidak pasti, di tengah juga Omikron yang, masih merajalela ya, maka, eee, emas menjadi safe haven ya. Jadi ya adalah, eee, salah satu, eee, pelarian dari orang-orang untuk menyimpan asetnya, salah satunya emas. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang NFT gaming ya, ini juga aset ya, sekarang ini adalah aset digital yang dalam bentuknya adalah NFT gaming ya. Jadi, non fungible token dalam bentuk cryptocurrency yang digunakan, eee, dalam permainan game ya. Nah, ini ada banyak permainan-permainan game yang mengadopsi NFT, non fungible token dan berbasis blockchain. Saya akan salah satunya yang saya tunjukkan adalah Splinterland ya. Seperti perlu kalian ketahui Splinterland sekarang sudah mengalahkan Axie Infinity ya, dari sisi eee, playernya dan dari sisi mulai mengalahkan dari sisi kepopuleritasan. Itu sudah mulai mengalahkan Axie Infinity ya. Nah, sekarang saya tidak membahas Axie Infinity, saya membahas tentang Splinterland. Ini adalah salah satu share battle ya, ini yang saya suka dari Splinterland adalah kita bermain, eee, card strategi ya, battle strategi gaming ya. Nah, salah satunya ini ya, saya melawan Sacred Lama Crown, Sacred Lama ya, Sacred Lama Mage. Ini adalah salah satu summoner yang paling mahal saat ini di Splinterland ya. Sacred Lama Mage ini ada 3 summoner yang mahal ya di Splinterland, yang sering dipakai ya sebagai meta. Salah satunya adalah Sacred Lama, Mage, kemudian yang lainnya lagi adalah Yodin Zaku ya, dan yang satunya adalah Byzantine Kitty ya. Yodin Zaku itu semuanya bentuknya hewan ya. Yang Sacred Lama ini bentuknya adalah hewan suci di Tibet sana yang bernama lama. Kemudian kalau Yodin Zaku itu bentuknya serigala. Kemudian Byzantine Kitty itu bentuknya adalah kucing yang bisa terbang. Nah, dia membawa, splinter atau pasukan yang pertama adalah Mycelic Infantry ya, ini ditaruh di depan dengan shield-nya, kemudian di belakang dia gold card ya, yang kartu netral ini Sandworm sebagai sneak attack, menyerang dari posisi tersembunyi. Kemudian, dia pakai Javelin Thrower, ini adalah ring attack-nya dengan kemampuan piercing ya, bisa menembus armor. Kemudian dia pakai Hunter Jack, ini adalah edisi Chaos Legend ya. Yang edisi Chaos Legend ini infanteri, Mycelic Infantry sama Hunter Jack-nya ini ya, Hunter Jack-nya ini. Dengan ability sniper. Lalu di belakang dia pakai Beatrix Iron Hand ya, ini juga kartu mahal ini.
Dengan level 2 dia sebagai ring attack juga ini Patrick Oranhenge-nya dengan kemampuan close ring. Kemudian di belakang ada Mythica Headhunter, ini juga kartu mahal dengan damage ring attack-nya 4, sebanyak 4. Di-combine sama kemampuan lama yang dia bisa last stand, dia bisa debuff dan artinya dia bisa memberikan tambahan nyawa secara terus-menerus kepada seluruh splinter atau pasukannya ini. Lalu ditambah dengan tambahan 2 nyawa. Nah, ini prediksi saya berdasarkan Splinter IO, saya hanya menang 42%. Berarti kemungkinan besar saya kalah ya. Nah, sekarang kita lihat battle-nya. Jadi bagi kalian yang kelihatannya agak kurang berminat terhadap video-video Splinterland, percayalah ya bahwa Splinterland ini adalah salah satu video yang cukup bermanfaat buat kalian. Kelihatannya kita hanya bermain di sini ya, tetapi ini adalah investnya, ini salah satunya adalah tiket yang kita punya ini. Sehingga Anda setiap hari akan dapat earning yang pasti ya. Dengan tentunya kalian harus berani bermodal, jangan free ya. Karena Splinterland itu bukan free to play, tapi adalah on to play. Nah, sekarang kita lihat ya, saya melawannya dengan Uriel the Purifier. Ini adalah splinter kesukaan anak saya ini ya. Saya membeli Uriel the Purifier itu karena dia memiliki 3 ability untuk level 2-nya. Jadi bisa flying, bisa terbang, bisa self healing dan recharge. Ya, recharge ini memang kelihatannya agak lama ya, banyak yang menyepelekan ya. Splinter dengan kemampuan recharge katanya terlalu lamban ya. Nah, dia memang tiap putaran dia mericharge dirinya sendiri, tapi kalau recharge-nya sudah selesai, maka damage yang dihasilkan sebanyak 3 kali dari yang seharusnya. Jadi kalau Uriel ini 3, kalau dia selesai recharge, dia bisa menghasilkan damage itu 9, 3 kali 3 ya, 9. Lalu kemudian di belakang saya tambahkan healer, padahal dia sudah bisa self heal ya, tapi karena kurang saya tambahkan Renari Crystal Smith sebagai healer dan juga sekaligus ring attack. Di belakangnya lagi saya tambahkan Gargoya Devil ya. Gargoya Devil ini adalah monster netral atau splinter netral dengan kemampuan ring attack ya. Juga memiliki 3 ability, ini adalah flying, close ring dan dead blue ya. Dead blue. Kemudian di belakangnya lagi saya bawakan pelacor arbales dengan double strike-nya. Kemudian ini adalah splinter metal lagi yang saya bawa ya, dengan nama Supply Runner ya. Supply Runner ini bisa menambahkan kecepatan pada semua timnya. Lalu di belakang sendiri saya bawakan Sandworm. Dan selalu saya tekankan di sini, ini semua splinter adalah punya saya sendiri. Hasil saya menabung tiap hari, saya beli satu persatu, lalu kemudian kalau sudah cukup saya level up. Saya maksimalkan sesuai dengan level untuk silver. Satu-satunya yang saya rent adalah summonernya. Summonernya ini saya rent karena saya summoner terlalu mahal, sehingga saya tidak invest di summoner. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah saya bisa mengalahkan lama. Oke, semua ability dari lama dibelikan semua, dari general slow dibelikan ya, tambahan ring attack 1. Nah, kalian lihat serangan pertama kepada tanknya Uriel dan infantry, Mycelic infantry. Nah, double strike, masih belum ada yang mati ya. Nah, ini recharge, ini yang katanya orang-orang ini kelemahan dari recharge ya, banyak yang nggak suka ya. Kita
lihat saja, ini saya mati duluan ya, Shenmom saya mati duluan. Kita lihat saja apakah Uriel bisa membuktikan kemampuannya ya. Kita lihat ya, ya Uriel tinggal 1 kritis, Angelic Infantry mati duluan. Ya, self healing. Lalu double strike. Shenmom mati ya, Shenmomnya mati dua-duanya. Nah, sekarang pukul 9 ya, langsung 9. Itu yang menurut saya malah suka ya, charging. Asal dia enggak pas charging diserang dan mati gitu. Nah, ini mati ya. Nah, Uriel mati. Nah, kemudian Gargoyle Devil, Interjet mati, kurang 1, Pelacur Arbalest ya serangannya. Nah, sekarang saya terima serangan ya, 1 Crystal Smith saya mati ya, mati dia. Iron Hand-nya, Patrick Arrowhead-nya mati 2 kali, mati. Nah, saya menang. Di sini terlihat bahwa pasukannya si Secret Lama itu sampai melongo ya, melihat seperti itu. Saya bisa mengalahkan splinter yang dibawa Secret Lama yang katanya pasti menang kalau bawa Secret Lama, dan ternyata dengan strategi yang gitu ya kita bisa kalahkan Secret Lama. Itu ya yang bisa saya share. Makasih Happy Cuan, salam sehat semuanya.